Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, seorang muslim di video berikut tidak terima kalah debat dengan Elia Miron dan akhirnya dia mengatakan bahwa Elia Miron harus siap-siap masuk penjara. Saudaraku dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat videonya terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya melalui video ini semakin banyak yang terberkati. Mari kita simak bagaimana respon Elia terhadap seorang muslim ini. Sehat, Bang? Sehat. Silakan, kamu mau tanya apa? Abang tadi kan bilang nih, kalau Nabi Muhammad itu bukan keturunan Nabi Ismail. Iya, mana buktinya dia keturunan Ismail? Mana buktinya kakak bilang kakak dah betul-betul itu kitab kakak itu yakin kali itu kalau Nabi Ismail itu nggak ada maksud tuntun keturunan itu sampai ke Nabi Muhammad. Saya kan tadi udah tunjukkan kejadian 10 dan kejadian Itu 25. enggak, itu kan menurut kitab kakak. Ya menurut kitabmu ada nggak dalilnya dia keturunan Ismail? Ya, yang jelas Nabi Muhammad SAW keturunan Nabi Ismail. Menurut gini biar adil, tunjukin dari kitabmu dia keturunan Ismail. Mana silsilahnya? Oke, gini, saya nggak berapa paham ke sana. Nah, berarti kalau udah nggak paham, gini kakak, aku bisa nggak biar kakak debat sama dengan Ustadz Pelik? Kakak mau debat sama Ustadz Pelik masalah ini? Ustadz Pelik bisa. Undang aja di sini. Dan kakak nanti bisa bertanggung jawab dengan atas undang aja gini. Kalau kamu punya kontak dengan beliau, ya kamu undang aja dia naik ke TikTok saya sekarang. Kalau sekarang nggak bisa, tapi nanti saya akan mungkin minggu depan saya live ya, soalnya saya harus melayani Bang pergi ke Malang. Nanti saya live, nanti kamu jawab. Gini, tapi kakak janji apa yang kakak ngomong tadi saya udah record. Kakak bisa nggak apa-apa. Saya bisa bertanggung jawab nanti. Tapi kakak ini udah betul-betul kakak ngomong kayak gini depan publik. Kakak udah yakin kakak itu udah berapa persen gitu loh? Oh, 1.000.000%. 1.000%. Tapi kakak bakalan terima konsep apa yang kakak omongin, kakak akan terima nanti kan? Saya akan terima. Walaupun sampai kakak masuk dalam penjara. Oh iya, silakan. Kalau kamu mau lakukan itu silakan. Ya oke, saya turun dan saya cakap nanti kalau kakak berucap ataupun itu jangan seolah-olahnya agama tuh kakak semuanya tuh benar gitu loh. Karena memang kami benar. Jadi kalau kamu pun nggak terima kebenaran. Siapa bilang kamu benar? Kamu aja Kristen aja, Nabi Isa aja agamanya bukan Kristen. Coba. Kamu bilang gimana mungkin Nabi Isa? Nah, aku tanya kamu Nabi Isa jadi Kristen, wong Nabi Isa itu Kristus kok, bukan siapa Kristus. Bilang dia Kristus? Nabi Isa itu nggak ada gelar Kristus. Di iman kamu dia dikatakan Al-Masih. Arti Al-Masih itu apa? Al-Masih, pokoknya Kristen itu bukan agama Nabi Isa. Arti Al-Masih itu apa? Arti Al-Masih itu apa? Enggak, aku sekarang. Nabi Isa itu agamanya berarti apa? Kamu nggak tahu. Kamu yang nggak tahu Nabi Isa agamanya itu bukan Kristen. Sekarang saya tanya. Aku tanya sama kamu sekarang hal kecil aja. Kamu sunat atau enggak? Arti Al-Masih itu apa? Juru selamat. Juru selamat. Bahasa Yunani juru selamat apa? Aku nggak belajar sampai ke sana ya, intinya aku tahu Yesus itu bukan agamanya Kristen, oke? Di sini penyetus Kristen itu. Saya yang punya room di sini, saya bisa lempar kamu ke bawah. Oke, silakan. Berarti nampak kamu mau menjatuhkan saya di sini, berarti kamu nampak. Kamu sendiri yang bilang bahwa arti Al-Masih adalah juru selamat. Karena kamu nggak tahu, jangan songong. Saya ajari bahasa Yunani juru selamat adalah Kristus. Artinya Isa itu adalah Kristus, tapi bukan Isa yang dalam kitabmu ya. Lalu kalau kamu bilang dia bukan Kristen, enggak gini aja kami itu nggak perlu diaku-akuan, enggak perlu diaku-akukan. Mau dengar atau enggak? Kalau nggak mau dengar saya buang. Oke. Kalau kamu mengatakan dia seagama dengan kamu perlu sadar bahwa agama kamu baru datang di abad ke-7. Nabi kamu pun baru datang di abad ke-7. Jadi halo sayang, halo abang sayang, sorry, itu menurut abang sayang, itu menurutmu kan? Itu menurut agamamu. Kalau menurut agamaku, sekarang saya tanya, nabimu hidup di kalau menurut agamaku, menyembah Tuhan yang Esa itu dah dari Nabi Adam.
Oh, Nabi jadi Adam Adam, itu oke, jadi Adam itu nabi. Nabi Adam nabi, ya nabi. Menurut kami Arti nabi. nabi itu apa? Arti nabi itu apa? Nabi itu utusan bagi kaumnya. Oke, sekarang saya tanya, Adam tuh utusan bagi siapa? Dia kan manusia pertama bagi pohon. Iya, bagi istri dan anak-anaknya. Kan dia manusia pertama, kan dia diciptakan dulu kan? Ya kamu mikir aja kalau Lalu dia bagi- langsung jadi nabi. Iya, kenapa Di mana dituliskan jadi nabi? Di mana? Tunjukin ke saya dari kitabmu di mana dalil Sekarang Adam itu. gini, Kak Bang Alia. Sekarang gini Bang Alia. Sekarang Ini gini. kan menurutku. Kalau menurut agamaku nabi ya nabi. Iya, sekarang kamu kan bilang menurut agamaku Adam itu nabi. Tunjukin satu dalilnya Adam itu nabi dari kitabmu. Dalilnya sekarang tunjukin. Kalau kamu nggak bisa tunjukin, kamu saya buang. Saya nggak terima pembohong di sini. Dan udah gini aja. Apa menurut Kalau kamu punya dalil sekarang apa menurutmu enggak? Punya kenapa dalil Adam apa itu nggak kamu bilang nggak punya nabi? dalil? Kalau nggak punya dalil saya turunin. Enggak perlu tanya Nggak dalil. bisa Aku tunjukin. sekarang mau tanya sama kamu. Nggak, Kenapa kamu bisa? Kalau kamu nggak bisa, saya beri kesempatan sekali lagi. Kamu bisa Itu tunjukin kamu nggak dalilnya? bisa bilang nabi. Nggak bisa nggak? Kamu bisa tunjukin nggak dalilnya? Aku suruh. Nggak, kamu bisa tunjukkan nggak dalilnya kalau kamu Nabi Adam itu bukan nabi? Saya akan jawab semua pertanyaan kamu. Kamu bisa tunjukin nggak ucapan kamu yang mengatakan Adam itu adalah nabi? Dalilnya kamu bisa tunjukin nggak? Kalau kamu nggak bisa tunjukin, kamu saya buang ke bawah. Nggak bisa. Gini Kalau ya, nggak bisa, kamu Eli ya. nggak bisa. Ini gini Eli. Oke. nggak bukan bisa. aku nggak bisa. Kamu tinggal di bawah ya, gitu. Saya nggak mau habisin waktu. Jadi yang kamu bilang itu kamu harus bertanggungjawabkan ya. Saya bukan orang bodoh yang bisa kamu tipu-tipu dan kamu kelabui dengan jurusan takiyahmu, gitu. Kamu ngomong dari tadi nggak ada dasar. Ya buat apa saya lanjut sama kamu gitu loh. Ngomong ini dalil kan kamu sendiri nggak punya dalil. Silakan toleh. Siapa? Boleh, kamu mau menyampaikan sesuatu, silakan. Halo? Halo, Ya, silakan. Bapak mau tanya apa, Pak? tanya. Ada yang mau ditanya enggak? Bapak imannya apa sebelumnya? Bapak seorang Kristen? Bukan, aku Muslim. Oke, Bapak mau tanya apa, Pak? Ini aja sih tentang sesuai topik aja, Kristus di atas segalanya itu maksudnya apa? Yap, Kristus di atas segalanya karena Kristus adalah Raja, dia adalah penguasa atas kehidupan dan kematian. Melalui kematian dan kebangkitannya, dia adalah penguasa surga dan bumi karena dia telah datang ke bumi dari surga. Artinya karena dia berkuasa atas surga, maka dia pun berkuasa atas bumi dengan turun ke bumi. Lalu dia berkuasa atas hidup dengan hidup kembali, dan dia berkuasa atas kematian karena dia telah mati namun hidup kembali. Jadi Kristus adalah penguasa surga dan bumi, dan dia adalah penguasa atas kehidupan dan kematian. Artinya dia adalah Tuhan atas segala sesuatu, baik hidup dan mati, baik langit dan bumi. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bebas dah kamu. Disalib buat apa, Man? Ada yang mau tanyakan lagi, Pak? Bingung juga. Kenapa bingung? Jangan bingung. Enggak Bapak bingung kenapa? rencananya. Bapak kenapa nggak mau percaya Yesus? Apa yang buat Bapak nggak mau percaya Yesus, Pak? Kenapa? Apa yang buat Bapak tidak mau percaya Yesus? Dia lahir dan mati. Dia lahir dan Mati. mati. Nabimu mati nggak? Mati lah. Kenapa kamu percaya dia? Dia nggak ngaku Tuhan. Oh, dia nggak ngaku Tuhan. Sekarang Yesus hidup lagi nggak? Iya. Hidup.
hidup. Nah, ketika dia hidup lagi, apa yang bisa Bapak simpulkan? Dia telah mati namun hidup kembali. Artinya apa? Dia menang atas kematian, kan? Kalau dia menang atas kematian, Bapak yang harus mati, bukankah Bapak ingin dimenangkan juga dari kematian? Mengapa tidak percaya kepada Yesus yang telah menang atas kematian kalau begitu? Kalau Bapak mau hidup? Begini Pak, Bapak tidak mungkin bisa menikmati surga yang penuh dengan bidadari kalau Bapak mati. Bisakah Bapak menikmati bidadari kalau Bapak mati? Tidak bisa. Anda hanya bisa menikmati surga kalau Bapak itu diberi hidup. Jadi, sekarang saya tanya, apa yang menjadi tujuan Bapak dalam bertuhan? Kalau Bapak mau mencari hidup, kalau Bapak mau mencari kekekalan, datanglah kepada Yesus yang telah mati lalu hidup kembali. Bapak mungkin Ini kebenarannya yang saya cari. ya, mungkin Bapak bertanya mengapa sih Yesus harus mati begitu ya? Tuhan Yesus sendiri mengatakan begini Pak, akulah kebangkitan dan hidup. Maka untuk membuktikan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup, maka dia harus mati. Kematian dia itu bukan hal yang memalukan Pak. Kematian dia itu justru hal yang memuliakan. Kenapa? Dengan matinya dia bisa membuktikan kepada manusia bahwa dia tidak dikuasai oleh kematian. Dia menang pada hari ketiga. Jadi kalau Bapak mau memperoleh hidup, datanglah kepada dia yang hidup kembali. Kalau Bapak mau minta anggur, datanglah kepada yang punya anggur. Bapak berharap hidup. Bapak berharap yang enak-enak. Bapak percaya nggak kepada dia yang hidup? Enggak kan? Di mana jaminannya? Gitu. Saya mengasihi Bapak sebagai manusia, dan Tuhan saya mengajarkan saya untuk mengasihi kamu. Saya nggak ajak kamu jadi Kristen, saya nggak paksa kamu jadi Kristen, tapi kamu harus menyadari untuk apa kamu hidup. Saya menginjili kamu, memberitakan berita kehidupan, agar kamu juga memperoleh hidup sama seperti saya, dibebaskan oleh Tuhan saya. Gitu. Masalah yang lain-lain, Tritunggal apa itu bisa dipelajari, dan ada ayatnya semua dalam Alkitab. Tapi anggaplah semua agama itu sama Pak. Anggaplah semua sama. Coba lihat apa yang diklaim dari agama itu dan yang dibuktikannya. Kalau Kristus menawarkan hidup, menawarkan surga, itu wajar. Karena dia telah hidup kembali. Kalau dia menawarkan surga, itu wajar karena dia datang dari surga. Yohanes 8 ayat 22, 23, 24. Kalau kamu ingin hidup, tapi kamu percaya kepada orang mati yang dimakan belatung, apa yang bisa kamu harapkan dari orang seperti itu? Gak ada. Bukan orangnya, kepada Tuhannya. Apa yang membuat kamu bahwa Tuhannya itu ada? Kami percaya bahwa Allah kami itu hidup, karena dia membuktikan dia hidup dengan datang firman-Nya sendiri, datang ke dunia menjadi manusia. Jadi kami tahu dia itu ada. Sekarang kalau saya bilang, saya adalah nabi, saya adalah rasul, saya adalah utusan bla 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 bla, tapi saya nggak bisa membuktikan keberadaan Tuhan kepada kamu. Kamu percaya saya nggak? Susah, betul susah. Karena nggak mungkin kamu percaya saya, karena itu hanya mengaku. Tapi ketika Yesus mengatakan aku datang dari surga dan dia membangkitkan orang mati, dia berkata akulah hidup, dia hidup kembali. Dia mengatakan akulah Tuhan, dia menyembuhkan semua orang, dia bermukjizat, dia menghentikan badai, dia menaklukkan iblis. Di depan mata semua orang dia mengubah 5 roti dan 2 ikan menjadi banyak. Siapa yang nggak percaya? Apakah saya harus membuang bukti ini demi sesuatu yang katanya nggak mau saya nggak bodoh. Begitu. Saya ajak Bapak untuk berpikir saja agar Bapak merendahkan hati untuk mau belajar. Oke? Terima kasih. Ya, semangat ya Pak Toleh ya. Tuhan berkati kamu. Saya berdoa buat kamu ya.
Semangat cari Tuhan ya. Semoga Tuhan yang mengasihani kamu. Dan saya berdoa semoga kamu diselamatkan melalui Yesus. Amin. Yang kepanasan di bawah, ya nggak apa-apa kamu kepanasan. Kamu kepanasan kayak mau jungkir balik, kayak terserah sukamu. Siapa tadi di bawah ada yang mau naik katanya? Yang mana itu? Yang mana itu? Oh ini ya. Silakan janjian. Halo Kak, Halo, silakan selamat malam. Kamu malam mau? Kak Elia, makasih ya udah di notice. Yap. Kamu mau tanya apa? Jadi gini Kak, saya kan lahir dari keluarga Muslim. Yap. Kalau misalkan saya mau belajar iman Kristen itu saya harus katekisasi ya Kak. Iya, kamu harus belajar dulu dong mengapa kamu harus dibaptis dan lain sebagainya. Yang aku mau tanya Kak, gimana Kak cara buat ikut katekisasi? Kamu tinggal di mana? Di Bogor. Oke. Saya follow kamu, nanti kamu follow saya, nanti saya akan Oke, chat Kak. kamu, saya bantu arahkan kamu ya. Oke Kak, makasih banyak ya Kak. Ya, nanti di chat, nanti kamu chat saya duluan. Saya udah Udah follow Kak, kamu. aku udah chat Kakak. Siap, nanti kita kontak-kontakan ya. Oke, Satu hal yang mau saya tanya, kenapa kamu percaya Yesus? Sebenarnya tuh saya udah belajar dari lama Kak, cuman Oke. kalau untuk alasannya sebenarnya saya nggak punya alasan khusus kayak misalkan kayak orang yang mengalami hal spiritual atau apa segala macam. Enggak, emang dari hati saya aja yang pengen gitu. Oke. Kamu nanti punya teman satu, saya punya teman juga. Dia dari TikTok juga beberapa hari lalu dia mau dibaptis percaya Yesus, tapi saya arahkan dia harus belajar dulu. Nanti mungkin kalian bareng ya. Oke Kak, Saya arahkan sebenarnya dia tuh ke gereja. sebenarnya tuh saya udah beberapa kali ibadah sih Kak ke gereja. Gak apa-apa kamu ibadah aja, tapi kamu butuh peneguhan iman. Baru kamu Iya, karena kan kalau saya cuman ikut-ikut aja ibadah tuh kan harusnya saya tahu dari dasarnya dulu gitu Kak. Betul, itu baru bagus. Berarti kamu bukan orang yang asal-asalan mau percaya Yesus, tapi kamu sungguh-sungguh percaya Yesus. Nanti saya akan bantu kamu, saya akan bantu arahkan kamu ke orang yang menangani KTKC, dan kamu dibantu, karena kamu punya teman juga, dia juga saya arahkan untuk KTKC, ya. Oke, Pak. tapi nanti kita kontekan pribadi, saya bisa bantu kamu. Meskipun saya nggak janji bisa mengelaborasi semua pertanyaan kamu karena saya juga harus kuliah dan harus melayani juga. Maka nanti saya akan serahkan kamu ke tim saya bagian KTKC, lalu Iya, Kak. kamu bisa belajar di sana. Oke? Oke Kak, makasih banyak ya Kak. Ya, Tuhan berkati kamu ya, semangat selalu ya. Jangan lupa chat saya ya. Oke Kak. Ya. Salam Kak Elia. Salam. Silakan Michi. Malam Kak Elia. Ya, malam, Tadi silakan. sudah di accept. Saya kan dengar barusan katekisasi itu katekisasi. katekisasi itu cuman buat orang yang belum Kristen aja atau kalau sudah Kristen lama terus kalau mau peneguhan ulang itu apa bisa ya? Bisa. Belajarnya kita itu bisa di mana aja kok, ya. Jadi kapan aja bisa belajar. Cuma itu lebih penting buat mereka yang mau dibaptis biar bisa mengerti apa yang membuat jadi alasan mereka untuk dibaptiskan. Tapi kalau kamu mau belajar boleh, gitu. Itu biasanya di tiap gereja itu memang ada ya? Ada bagian katekesi, tanyakan ke gerejanya. Oh iya. Terus sama perihal itu Kak, pernikahan itu kalau di gereja saya itu kan kalau Kak Elia itu bilang di Alkitab itu boleh kalau bercerai kalau karena alasan perzinahan. Tapi kalau di gereja saya itu kenapa ya tetap ditekankan kalau orang selingkuh itu tetap harus dimaafkan, terus kita harus menerima, terus tetap tidak boleh cerai gitu Kak.
Ya, berarti gereja itu lebih menekankan kepada, itu maksud gereja itu bagus ya dalam hal itu ya. Kita nggak bisa menyalahkan gereja itu, karena apa? Berarti gereja itu sangat memandang pernikahan itu begitu core banget gitu. Ya, jadi diikuti aja. Kalau memang kamu bisa melakukannya, silakan diikuti. Kalaupun nggak bisa melakukannya, kamu bisa konsultasi ke pendetanya lebih dalam, atau mungkin karena memang kamu KDRT begitu di kekerasan dan lain-lain, kamu boleh pisah sementara begitu ya. Iya kak. Iya Ya. iya makasih ya kak. Soalnya Ya. ini live-nya setiap hari apa ya kak? Oh, tidak tiap hari. Kapan saya ada waktu saya live di situ. Jadi nggak ada jadwal tetap. Oh gitu. Ada pengumumannya nggak kak kalau live? Soalnya Kamu mau tanya-tanya tah? Kamu kalau mau tanya ke saya, chat saya aja. Ini saya follow kamu dulu ya. Oke. Iya, makasih ya kak. Soalnya saya terbantu untuk belajar Alkitab kalau lewat seperti ini. Ya, Udah itu aja. ya. Kamu bisa ke YouTube saya, ada YouTube saya yang tapi YouTube saya itu semua postingan live saya. Nanti kamu Kalau bisa saya mau tanya kak, itu untuk doa apa pelepasan, terus untuk kayak kutuk keturunan dan lain-lain. Itu tidak perlu. Kamu belajar firman Tuhan, betul-betul Tuhan sendiri yang lepaskan itu. Oh gitu ya, meskipun Ya. ilmu gelap apa gitu. Soalnya suami saya itu pernah kayak mungkin pakai ilmu gelap gitu kak. Iya, kamu doa sama Tuhan biar Tuhan yang melepaskan ilmu gelap-gelap itu. Ya, kamu doa tekun. Karena doa orang benar kalau didoakan bersungguh-sungguh itu besar kuasanya. Bukan masalah praktek-prakteknya. Siapa yang mendoakan enggak? Kamu berdoa sungguh-sungguh, Tuhan sendiri yang lepaskan. Ya. Oh iya, sama boleh satu lagi tanya nggak kak? Kan Ya. kemarin itu saya ada dengar kalau orang kan sebelumnya hidup nggak kudus, mungkin dia pencabulan hubungan seks sama yang belum menikah gitu loh kak. Nah itu katanya rohnya kenapa gitu loh, ada pengikatan roh. Nah itu apakah perlu doa juga atau gimana yang suami Ya, saya? kamu harus berdoa agar Tuhan melepaskan, agar gini loh, agar kita itu selalu merendahkan diri kepada Tuhan, mengingat-ingat dosa kita, agar kita nggak mau melakukannya lagi. Orang mau didoakan sih lepas apapun, tapi kalau dia memang nggak ada niat untuk bertobat, ini nggak akan bisa. Banyak begitu orang doa pelepasan, selingkuh sampai muntah-muntah apa segala macam begitu ya, tapi minggu depan dilakukan lagi, bulan depan dilakuin lagi. Kalau memang dasarnya niatnya nggak rendah hati, hatinya nggak mau bertobat, ya nggak bakal berubah. Mau dia mau muntah-muntah, sampai dijungkir balik, kayak mau apa, enggak. Selama hatinya tidak mau berubah, dia tidak akan berubah. Gitu. Jadi masalah itu enggak penting. Yang terpenting itu adalah kamu mau enggak berubah. Itu dulu. Ya? Ya makasih ya kak. Ya, semangat ya. Ya malam. Malam. Gitu, jadi yang terpenting tuh niat ya. Dia mau berubah enggak. Kalau nggak mau berubah, ya mau didoain gimana pun nggak berarti itu. Halo Kak, shalom. Shalom. Anak rohaninya Rasul Paulus. Kak boleh bertanya? Ya silakan. Mbak tanya tentang kalau ada yang banyak yang beredar bahwa orang mati dan hidup lagi. Dia mati suri, lalu dia hidup lagi karena bertemu Yesus. Apa itu benar kak atau tidak? Ya berarti dia belum mati dong. Mana ada istilah mati suri? Berarti dia tidak mati. Dia hanya sedang di masa-masa menjelang kematian tapi tidak mati. Mana ada mati suri? Tapi benar kalau dia mengatakan bahwa dia sudah bertemu Yesus. Bisa jadi kalau dia pada akhirnya percaya Yesus dan dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dia bisa menemui siapapun menurut caranya.
Bahkan dia bisa berbicara melalui keledai. Apalagi melalui mimpi. Gampang. Lihat dari buahnya. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 7, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Gitu. Ada lagi satu Kak yang saya bertanya. Apakah seorang hamba Tuhan, pendeta, itu bisa transgender Kak? Rupa Tidak bisa. yang rupa yang ada viral yang baru-baru ini yang tuh di Itu gereja sesat. Ya. oh Ini TikTok ini sensitif dengan istilah itu. Saya ganti dengan istilah apa ya? Gelas lah ya. Saya menyebutkan gelas ya. Nah, orang-orang yang gelas itu dikasihi oleh Tuhan untuk bertobat dan kembali. Bukan malah diizinkan itu dosanya, enggak. Justru karena itu tidak diizinkan, maka gereja sebagai tempat untuk menampung mereka agar merekanya bisa bertobat di dalam gereja. Nah, orang-orang di luar Kristen berpikir bahwa kekristenan itu mengizinkan gelas itu. Pernikahannya tidak pernah diizinkan dalam 1 Korintus 6. Ya, pemberkatan pun tidak pernah diberkati hubungannya, tapi pribadinya diberkati. Semua orang berdosa, tapi semua orang berhak mendapat berkat. Tapi pernikahannya mereka itu tidak pernah diizinkan. Tidak pernah diberi sakramen. Gitu loh. Ya. Jadi kalau itu gereja-gereja sesat. Itu bukan gereja benar. Kemarin ada seorang bishop yang ngomong ke Donald Trump, kamu harus have mercy, ya, kamu harus mengasihani mereka. Memang harus mengasihani yang seperti itu. Kita harus berbelas kasih. Tapi belas kasihnya kita, belas kasih gereja kepada mereka adalah merangkul mereka dan mengajak mereka untuk kembali kepada Kristus. Bukannya malah membiarkan. Paham ya maksud saya ya? ya Kak. Jadi fitnah iblis, fitnah setan di zaman sekarang ini adalah mengatakan kalau kekristenan itu mengizinkan dosa itu. Kekristenan tidak pernah mengizinkan dosa apapun. Tapi Tuhan dalam Kristen mengasihani semua orang berdosa. Dan di dalam belas kasihnya itu ia memanggil semua orang berdosa untuk kembali kepada Kristus, jalan yang benar melalui gereja. Paham ya? Paham Kak. Iya Kak. Makasih Kak. Iya. Ada lagi yang mau kamu tanya? Ada juga teman saya mengatakan yang gini tentang kalau ada kehidupan, jika ada kehidupan kenapa ada kematian? Jika ada kematian kenapa ada kehidupan? Jika ada kehidupan kenapa ada kematian? Kematian itu tidak pernah ada kalau manusia itu tidak berdosa. Yang membuat manusia mati itu bukan Tuhan. Yang membuat manusia mati itu ya manusia sendiri. Tuhan udah bilang, jangan kamu makan buah itu, nanti kamu mati. Nah, manusia pengen mati, dimakan tuh buah. Berarti manusia yang pengen mati kan? Iya enggak? Ya, benar. Iya, bukan Tuhan yang pengen kita mati. Manusia yang pengen dia mati. Gitu. Di pertanyaan itu filsafat aneh itu. Iya Kak, makasih Kak. Oke Kak. Oke, semangat selalu ya. Kamu Kristen? Iya, Kak, terima kasih. Iya Kak. Oke, Masih- melayani Tuhan. Mahasiswa teologi tapi masih baru. Wow, teologi. Kamu berarti setelah lulus teologi, kamu harus menjadi penginjil yang hebat. Amin Kak. Baru Ya, semester 1 Kak. jangan hanya amin-amin, lakukan dong ya. Gunakan Ya, Kak. sosial mediamu. Sosial media anak-anak muda, sosial media bukan digunakan untuk pamer harta, Siap Kak. pamer kekayaan, pamer pengetahuan, pamer semua. Ya, sosial media ini harus digunakan untuk pamer kebesaran Allahmu, pamer karya salib, pamer karya Kristus. Anak-anak muda nih jangan FOMO ikutan orang-orang pamer ya. Bos-bos skincare pamer, tas mahal, mobil mewah, apa segala macam itu tidak perlu. Itu semua akan binasa, dimakan rayap. Itu semua kegebuang. Sosial media harus digunakan untuk pamer tentang kebesaran Allah. Barang siapa bermegah, dia harus bermegah di dalam Tuhan ya. Jadi jangan ada orang-orang muda nih sok-sok hebat ya, merasa wah saya nih saya udah kerja di perusahaan ini, pamer ya, saya ini pamer terus.
Tapi Tuhannya nggak pernah dipamerkan, Yesusnya nggak pernah dipamerkan, yang menyelamatkan jiwanya nggak pernah dipamerkan, yang menebus jiwanya nggak pernah dipamerkan. Buat apa? Ya, jadi Kak Timotius nih sebagai mahasiswa teologi harus menjadi contoh kami yang belum di teologi. Saya nggak sekolah teologi loh, jadi harusnya saya belajar sama kamu. Saya baru Kak. Iya, nggak apa-apa. Ya semangat ya. Asik. Oke Kak, siap-siap. Baik. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Kita sudah simak apa yang boleh dibahas dan dibicarakan oleh Elia Miron dengan seorang penanya Muslim, ya. Dan sebenarnya kita boleh paham di video tadi bagaimana Elia Miron membahas tentang iman Kristen, ya, mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, ya. Jadi seorang Muslim yang menjadi lawan bicara Elia Miron malah kebawa emosi, dan kita sudah mendengarkan apa yang beliau sampaikan kepada Elia Miron di video tadi. Nah, luar biasanya Elia Miron meresponnya dengan nada santai gitu loh, ya. Tidak ada rasa takut sama sekali, ya. Jadi luar biasa ya, Elia Miron, ya, dipakai Tuhan dalam pelayanannya. Bahkan Roh Kudus Tuhan bekerja ketika kalimat-kalimat yang seharusnya membuat Elia Miron takut, justru Elia Miron tidak gentar gitu loh, ya. Dia malah terus memberitakan Injil Kerajaan Sorga, ya. Nah, dalam hal ini kita berdoa buat hambanya Elia Miron supaya dia terus ditolong oleh Tuhan, dan juga kita berdoa supaya dia dipakai Tuhan lebih lagi dalam pelayanan, sehingga melalui pelayanan beliau semakin banyak jiwa-jiwa yang dituai untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Pelayanan gereja dan juga pelayanan media online, ya. Kita doakan supaya semua ini dipakai Tuhan, ya, dan melalui hambanya Elia Miron kita percaya bahwa jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus Kristus, mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ya. Kita berdoa akan hal itu. Dan seperti apa tanggapan saudara setelah menonton video tadi? Silahkan muat di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga, ya. Nah, saudara, berbicara tentang Yesus sebagai Tuhan, ya, Alkitab mencatat dengan jelas bahwa hal itu benar. Bahkan kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu, bagaimana di akhir zaman Yesus menjadi hakim bagi seluruh dunia ini, dan dia juga menjadi kunci di mana orang-orang kudus, orang-orang percaya kepadanya bisa masuk surga. Dia yang membuka pintu kerajaan surga. Jadi surga adalah miliknya dia, dan di dalam kitab Wahyu dijelaskan di sana bahwa Yesus duduk di atas tahtanya sebagai raja di atas seluruh bumi, ya. Raja atas segala raja, raja yang maha tinggi, raja yang berdaulat, raja yang berkuasa, ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, ya, kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan kasih-Nya kepada kita melalui kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Yesus rela meninggalkan tahtanya di atas kerajaan sorga demi menyelamatkan saya dan saudara. Dia lakukan itu karena begitu besarnya, atau karena begitu besar cinta kasih-Nya bagi kita semua. Ya, Alkitab mencatat bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, ya.
Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan kita hidup yang kekal. Itulah kasih yang tidak terhingga nilainya. Dan kita telah menerima itu dari Kristus Yesus. Jadi sekali lagi ya, kita harus bersyukur. Dan juga apapun yang kita alami di dunia ini, apapun yang diperhadapkan dengan kita, situasi apa yang sedang kita gumuli hari-hari ini, jangan sampai menggoyahkan iman kita kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, biarlah iman kita semakin teguh, semakin kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, semakin banyak cobaan, semakin banyak tantangan, semakin banyak rintangan hidup, marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita mencari wajah Tuhan, dan mari kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa ya, kita pasti masuk ke dalam kerajaan sorga ketika kita meninggalkan dunia ini. Hal yang terpenting adalah kita beriman kepada Yesus dan kita tetap percayakan kehidupan kita kepadanya. Selama kita hidup di dunia ini, memang kita diperhadapkan dengan berbagai situasi, entah itu sukacita, entah itu duka cita. Tapi apapun itu, jangan sampai melunturkan iman kita. Tetapi biarlah dengan segala keadaan yang kita alami, kita semakin memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Sehingga situasi yang kita alami hari ini tidak membuat kita kendor, tetapi orang-orang di sekeliling kita boleh melihat bahwa di dalam diri kita ada kuasa Tuhan. Sehingga kita mampu melewati badai kehidupan kita dengan tetap bertekuk lutut di hadapan Tuhan, dengan tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus Kristus, dengan tetap percaya bahwa Yesus penyelamat kehidupan kita. Itu hal yang terpenting saudara dalam Tuhan dalam kehidupan ini. Kita sudah menerima kasih karunia yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma oleh Yesus. Maka sebagai orang yang telah diselamatkan, kita harus menghasilkan buah sesuai dengan keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Nah, saudaraku dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video ini memberkati kita, dan selebihnya ya, apa yang menjadi tanggapan saudara, apa yang menjadi pesan saudara, apa yang menjadi komentar saudara, silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi, tuliskan tanggapan dan komentar yang baik, yang positif, yang membangun, yang memuliakan Tuhan, dan juga komentar-komentar yang memberkati kita sekalian. Sehingga iman kita semakin hari semakin teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya damai sejahtera daripada Tuhan memenuhi seluruh kehidupan kita, seluruh keluarga kita, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.